Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga hari ini alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan kajian rutin kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT HKBS yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenikmatan yang sangat amat besar yang Allah berikan kepada kita saat ini ketika kita masih mampu menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syariat itu adalah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka jelaslah dengan puasa yang kita lakukan ini, Rasulullah mengatakan sumu tasihhu. Puasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Rasulullah mengatakan sumu tasihhu. Dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Yakin kita, hakul yakin. Sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sehat. Maka tercatat di dalam sejarah Rasul itu hanya sakit setidaknya 2 kali dalam kehidupan beliau. Pertama, ketika Rasul diracuni oleh perempuan Yahudi. Kemudian yang kedua, Rasulullah sakit menjelang wafat beliau. Betapa sehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang sekarang. Yang sekarang ini dikit-dikit sakit, dikit-dikit garing. Melihat daging, baru melihat belum makan lagi sudah tensinya naik, darah tinggi. Makan sayur-sayuran, kolesterolnya lagi kumat. Macam-macam, dekat orang flu, ikut flu. Melangi orang yang sedang sakit demam, pulang ke rumah ikut demam. Kata orang sekarang penyakitnya itu adalah corona. Ya Allah, tabarakallah. Hadirin yang mulia, namun ketika umat muslim mencontoh Rasulullah, meneladani gaya kehidupan Rasul, salah satunya adalah mengistiqamahkan kita di dalam berpuasa, maka kita insya Allah akan menjadi muslim yang sehat, menjadi muslim yang kuat. Hadirin yang mulia, maka bagi orang muslim, bagi orang yang beriman, puasa bukan hanya menyebabkan imun kita semakin kuat dan sehat, tapi jauh lebih daripada itu adalah iman kita pun akan semakin mantap. Imun semakin kuat dan sehat, iman juga akan semakin mantap. Maka oleh karenanya, puasa ini di dalam Al-Quran yang dipanggil adalah mereka yang beriman. Maka ayat yang Allah gunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Allah pula tidak menggunakan ya ayyuhal nas, wahai manusia. Tapi yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di mana letak iman ini? Al-imanu fil qalbi. Iman itu letaknya ada di dalam hati. Artinya adalah mereka yang mampu menjalankan puasa sesuai dengan syariatnya Rasul adalah mereka yang mampu menjaga hatinya. Sebab kaum muslimin yang mulia, betapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Inilah yang kemudian disinggung oleh baginda Rasul, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Dari pagi sampai sore dia enggak makan. Dari pagi sampai berbuka puasa dia tidak minum. Tetapi ala kulli hal, pahala yang ia dapatkan tidak dapat.
Ibarat orang yang sedang bekerja, dia nggak digaji. Rugi serugi-ruginya. Apa penyebabnya? Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan 5 yang menjadi penyebabnya. Pertama adalah al-ghibah. Ini hati-hati kita nih. Al-ghibah. Membicarakan aib keburukan orang lain. Menyebabkan pahala puasa kita mendapatkannya. Al-ghibah. Yang pertama adalah al-ghibah. Yang kedua al-kadzib. Berdusta. Berdusta demi kepentingan pribadi. Berdusta demi kepentingan kelompoknya. Maka ketika itu orang berpuasa, maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Yang ketiga adalah an-namimah, adu domba. 2 orang bisa berselisih gara-gara ada yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba ini tidak akan mendapatkan pahala puasa. Yang keempat adalah wal yaminul ghamus, memberikan kesaksian palsu. Dan yang kelima adalah wan nadharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari 5 penyebab tidak mendapatkan pahala puasa ini, 4 diantaranya sumbernya adalah lisan, sumbernya adalah lidah, sumbernya adalah lisan kita. Makanya sangat kita harus berhati-hati di dalam menjaga lidah kita. Salamatul insani fi hifdil lisan. Selamatnya manusia ketika dia pandai menjaga lidahnya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, betapa banyak mereka yang rumah tangganya hancur gara-gara lidah. Lidah ini kecil bentuknya, mungil bodinya, dia tidak bertulang, sangat mudah dibolak-balikan. Tapi dengan sebab lidah ini, manusia bisa menjadi hina. Dan juga dengan sebab lisan ini pula, manusia bisa menjadi mulia dan tinggi. Maka oleh karenanya, salah satu karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mampu menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah mereka yang mampu menjaga saudara muslim lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka Rasulullah mewantikan kepada kita, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaknya dia berkata yang baik-baik saja. Meskipun perkataan yang kita ucapkan ini adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi ketika perkataan itu benar, perkataan itu hak, kulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar, yang jujur, meskipun itu menyakitkan dan pahit. Tapi kalau kita tidak mampu berkata yang baik, auliyasmut, hendaknya kita lebih baik kita diam saja. Maka apa pesan Bang Roma Irama? Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Lebih dari pedang. Bicara macam-macam. Tapi jangan menyinggung orang. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita berkata, silahkan kita berucap, asal jangan sampai ucapan kita menjadi penyebab permusuhan di antara umat muslim yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terucap dari lidah kita, dari lisan kita, ternyata sumbernya ada di dalam hati. Nih, sumbernya adalah qalbu. Makanya kalau hati kita ini bersih, yang terucap adalah kebaikan. Ketika hati kita dipenuhi oleh Nur Muhammad, oleh cahaya-cahaya kebaikan, maka yang diproduksi oleh lidah kita ini adalah kebaikan-kebaikan. Maka qalbu ini menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Ibarat hidup bernegara, qalbu ini adalah seorang presidennya. Maka Rasul mengatakan, inna fil jasati mudghah, sesungguhnya di dalam batang tubuh kita ini ada segumpal daging. Fa idza saluhat sairu jasadih. Kalau dia bagus, dia baik, maka baguslah seluruh anggota tubuhnya. Fa idza fasadat sairu jasadih. Tetapi kalau dia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala fahuwa al-qalbu, dia adalah al-qalbu, hati. Dan hadirin yang mulia, qalbu ini tidak bisa ditembus oleh syaitan. Qalbu ini tidak bisa ditembus oleh syaitan, oleh iblis. Di mana permainan syaitan, permainan iblis, dia ada di dalam wilayah sadar. Disinilah sadar inilah yang memberikan bias kepada hati ini
untuk beriman atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya hidup sezaman dengan Rasul, melihat mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi dia tidak beriman kepada Allah karena saudaranya telah dikuasai oleh syaitan. Maka bias yang masuk ke dalam kalbunya itu adalah syirik dan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka kita jaga hati kita. Ketika kita yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam kalbu kita ini adalah zikir kepada Allah. Maka salah satu amalan kalbu ini adalah zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika hati kita masukkan zikir, kita masukkan sholawat, kita masukkan tilawah Al-Quran, maka yang keluar melalui lisan kita ini adalah kebaikan-kebaikan dan keberkahan demi keberkahan. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya ucapan itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Dan Allah ciptakan lidah ini, Allah ciptakan lisan ini sebagai wasilah untuk mengungkapkan apa yang di dalam hati kita. Maka oleh karenanya, mari kita jaga lidah kita agar puasa kita ini berkualitas. Maka dengan demikian, puasa menjadi tameng, puasa ini menjadi perisai bagi kita. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi juga perisai kita di dunia. Rasul mengatakan, as-saumu junnatun, puasa itu perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Akan menjadi perisai nanti di hari kiamat seorang hamba yang berpuasa dari azab Allah Subhanahu wa taala berupa neraka. Kalau di akhirat puasa menjadi perisai dari panasnya api neraka, maka di dunia puasa ini mampu menjadi perisai untuk menahan gejolak hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jika kalian sudah mampu, sudah mampu, fisiknya mampu, jasmaninya mampu, rohaninya mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati', kalau kita tidak mampu, belum mampu secara fisik, secara finansial belum mampu, secara emosi kita belum mampu untuk membina rumah tangga, fa innahu bisaum, maka hendaknya, fa bisaumi, maka hendaknya dengan berpuasa. Kenapa? Fa inna lahu wijaun, karena puasa itu mampu menjadi benteng bagi dirinya untuk menahan hasrat dan hawa nafsunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan menjalankan sesuai dengan syariat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah hati kita akan terjaga, lisan kita, lidah kita akan terjaga, sehingga kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.